Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Angel. Saya adalah mahasiswi Universitas PGRI Palembang semester 1 kelas A. Berhubungan dengan tugas yang diberikan atau ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, di sini ada 5 soal, tapi yang dikerjakan itu cuma 2 soal. Terserah mau pilih yang mana, jadi saya pilih soal nomor 2 dan nomor 3. Itu mengenai segi banyak dan menentukan jumlah simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar, seperti jajar genjang, segitiga sama sisi, persegi, persegi panjang, trapesium, dan belah ketupat. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, itu tentang segi banyak. Oke, di sini ada soal dari dosen saya ya. Dari gambar di samping, manakah yang termasuk segi banyak? Kemukakan alasanmu. Jadi menurut saya itu yang termasuk segi banyak itu nomor 1, 2, 3, 5, dan 8. Kenapa? Oke, sebelumnya itu kita ketahui dulu apa itu segi banyak. Dalam segi banyak itu dibedakan menjadi 2. 1 segi banyak beraturan, 2 segi banyak tidak beraturan. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi dan sudut yang paling sedikit itu 3 sisi. Contohnya itu segitiga, persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan lain-lain. Kemudian untuk segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Di sini saya ada contoh gambar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Di segi banyak beraturan itu ada segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan atau pentagon, segi 6 beraturan atau heksagon, segi 8 beraturan atau oktagon, dan ada bintang. Sedangkan segi banyak tidak beraturan itu ada segitiga sama kaki, jajar genjang, segitiga siku-siku, persegi panjang, trapesium, dan tanda panah. Mungkin sampai di sini pembahasan tentang segi banyak. Selanjutnya kita bahas mengenai menentukan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Oke, langsung saja kita bahas ya. Ini ada soal dari dosen saya, ini soal nomor 3. Perhatikan gambar bangun datar di samping. Tentukan jumlah simetri lipat dan simetri putarnya. Jelaskan. Di sini ada gambar jajar genjang, segitiga sama sisi, persegi panjang, persegi, belah ketupat, dan trapesium. Sebelumnya mohon maaf ya gambarnya kurang jelas. Oke, langsung saja kita bahas ya. Sebelumnya itu kita ketahui dulu apa itu simetri lipat. Simetri lipat adalah suatu keadaan geometri atau bangun datar bila dilipat menurut suatu garis tertentu, bangun tersebut akan saling menutup dengan tepat. Agar lebih memahami tentang simetri lipat, mari kita lihat cara menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar. Bangun pertama itu ada persegi panjang. Kita lihat ada berapa simetri lipat pada persegi panjang. 1, 2. Jadi bangun persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Bangun yang kedua itu ada bangun persegi. Kita lihat ada berapa simetri lipat pada persegi. 1, 2, 3, 4. Jadi bangun persegi itu memiliki 4 simetri lipat. Bangun yang selanjutnya itu ada bangun segitiga sama sisi. Coba kita lihat ada berapa simetri lipatnya. 1, 2, 3. Jadi segitiga sama sisi itu memiliki 3 simetri lipat. Selanjutnya itu ada bangun datar belah ketupat. Coba kita lihat ada berapa simetri lipat pada belah ketupat. 1,
1, 2. Jadi, bangun datar belah ketupat itu memiliki 2 simetri lipat. Selanjutnya itu ada bangun datar trapesium. Coba kita lihat ada berapa simetri lipat pada bangun datar trapesium. 1. Jadi, bangun datar trapesium itu hanya memiliki 1 simetri lipat. Yang terakhir itu ada bangun datar jajar genjang. Coba kita lihat ada berapa simetri lipat pada bangun datar jajar genjang. Seperti yang kalian lihat sendiri, setiap saya melipat bangun datar jajar genjang tidak menimbulkan dua bagian yang sama besar. Jadi jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya kita bahas mengenai simetri putar. Sebelumnya itu kita ketahui dulu simetri putar itu apa. Simetri putar adalah suatu keadaan bangun geometri, bagaimana ia dapat menempati bingkainya dengan cara diputar atau dengan pemutaran mulai dari 0 putaran sampai kurang dari 1 putaran. Agar lebih memahami tentang simetri putar, mari kita lihat cara menentukan banyaknya simetri putar berikut ini. Untuk menentukan banyaknya jumlah simetri putar pada bangun datar dapat ditentukan dengan cara pertama kita gambar bingkai bangun datar tersebut. Ini ya. Ini. Yang kedua kita beri tanda seperti A, B, C, D. Dalam proses memutar melibatkan titik putaran atau titik tetap. Seperti yang telah kita ketahui, simetri putar adalah keadaan di mana bangun datar menempati bingkainya ketika diputar dimulai dari 0 putaran atau ketika bangun datar tidak diputar sampai kurang dari 1 putaran. Sekarang mari kita lihat berapa banyak simetri putar pada persegi. Dimulai dari 0 putaran, kita hitung 1 karena setiap bangun datar minimal memiliki 1 simetri putar atau ketika ia tidak diputar. Ini 1 ya, kita putar, tidak menempati bingkai, menempati bingkai, 2, 3, tidak menempati bingkai, 4, kembali ke posisi awal. Jadi, bangun datar persegi itu memiliki 4 simetri putar. Yaitu ada bangun datar persegi panjang. Mari kita lihat berapa banyak simetri putar pada persegi panjang. Dimulai dari 0 putaran, kita hitung 1. 1, kita putar, tidak menempati bingkai. Kita putar lagi. 2, kita putar lagi hingga ke posisi awal. Jadi, persegi panjang itu memiliki 2 simetri putar. Ada bangun datar segitiga sama sisi. Sekarang mari kita lihat berapa banyak simetri putar pada segitiga sama sisi. Dimulai dari 0 putaran, kita hitung 1. Terus kita putar, tidak menempati bingkai. Putar lagi, menempati bingkai. 2. Putar lagi. 3. Tidak menempati bingkai, kita putar lagi, kembali ke posisi awal. Jadi segitiga sama sisi itu memiliki 3 simetri putar. Oke, selanjutnya itu ada bangun datar belah ketupat. Mari kita lihat berapa banyak simetri putar pada belah ketupat. Dimulai dari 0 putaran, kita hitung 1. Kita putar, tidak menempati bingkai, dan menempati bingkai. Menempati bingkai 2, tidak menempati bingkai, dan kembali ke posisi awal. Jadi simetri putar pada bangun datar belah ketupat itu ada 2. Oke, selanjutnya itu ada bangun datar jajar genjang. Mari kita lihat berapa banyak simetri putar pada jajar genjang. Dimulai dari 0 putaran, kita hitung 1. Kita putar, tidak menempati bingkai, tidak menempati bingkai, menempati bingkai,
2. Kita putar lagi, tidak menempati bingkai, dan kembali ke posisi awal. Jadi jajar genjang itu memiliki 2 simetri putar. Oke, bangun datar yang terakhir itu ada trapesium. Mari kita lihat berapa banyak simetri putar pada trapesium. Dimulai dari 0 putaran, kita hitung 1. Kita putar, tidak menempati bingkai, tidak menempati bingkai, tidak menempati bingkai, hingga ia kembali ke posisi awal. Jadi, trapesium itu memiliki 1 simetri putar. Jadi, jumlah simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar tersebut adalah sebagai berikut. Persegi memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. Belah ketupat memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Trapesium memiliki 1 simetri lipat dan 1 simetri putar. Jajar genjang tidak memiliki simetri lipat dan 2 simetri putar. Mungkin hanya sampai di sini penyampaian materi dari saya mengenai segi banyak dan menentukan jumlah simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.